Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzuli Kuniarasi dengan NPM 2211111037 kelas K semester 3. Di sini saya ingin menuntaskan tugas saya, yaitu mata kuliah Ilmu Tasawuf yang diampu oleh Ibu Robiah. Saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, ilmu tasawuf ini masih bersifat praktis dan belum memiliki konsep-konsep yang secara terpadu. Para sahabat Nabi SAW, mereka mencoba meneladani Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara zuhud, waro', tawakal, sabar, syukur, dan lain-lain. Nah, lalu pada abad ketiga Hijriah, tasawuf ini mulai berkembang, mulai memiliki konsep-konsep dan terminologi-terminologi secara khusus. Nah, tasawuf ini pada abad keempat Hijriah mulai mencapai puncak kejayaannya karena sebagai ilmu yang memiliki konsep-konsep dan metodologi yang lengkap. Pada abad kelima Hijriah, sayangnya tasawuf ini mengalami kemunduran dalam hal kreativitas dan orisinalitas. Tapi tasawuf ini mencoba untuk terus bertahan dengan berbagai macam cara sehingga ilmu tasawuf ini masih ada sampai saat ini. Materi kedua itu ada kedudukan tasawuf dalam Islam. Tasawuf ini merupakan pengontrol jiwa dan membersihkan manusia dari kotoran-kotoran diri di dalam hati menggunakan hawa nafsu sehingga rasa takwa itu hadir dari hati yang bersih dan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kedudukan tasawuf dalam Islam diakui sebagai ilmu agama yang berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Selanjutnya materi ketiga yaitu tasawuf pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ajaran tasawuf dan tarekat secara substansi sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh sahabat-sahabatnya dan juga para generasi berikutnya. Nah, pada masa para sahabat itu tidak kalah jauh berbeda dari masa Rasulullah karena mereka adalah murid-murid langsung dari beliau. Materi yang keempat itu ada aliran dalam tasawuf. Nah, yang pertama itu ada tasawuf akhlaki, merupakan ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna untuk memperoleh kebahagiaan yang optimal. Yang kedua itu ada tasawuf amali yang dipahami sebagai ajaran tasawuf yang menekankan lebih kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu ada tasawuf falsafi, itu merupakan ajaran-ajaran yang memadukan antara visi mistis dengan visi rasional pengasasnya. Baik, materi yang kelima yaitu mengenal ajaran-ajaran tasawuf pada masa awal. Pertama itu pada masa Hasan al-Basri. Ajaran tasawuf itu menganjurkan kepada setiap orang untuk senantiasa merasa bersedih dan merasa takut kepada Allah karena tidak menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Lain hal dengan ajaran tasawuf dari Rabi'atul Adawiyah, itu dia mengonsepkan pendekatan diri kita kepada Allah itu atas dasar kecintaan, bukan atas dasar rasa takut akan neraka ataupun mengharap surga. Lalu untuk materi yang terakhir itu ada mengenal tasawuf pada masa pertengahan. Pertama itu dari Abu Yazid al-Bustami, membawa ajaran al-fana dan al-baqa, yakni suatu ajaran mengenai paham meniadakan diri yang mana kesadaran itu atau kesadaran rohani merupakan hal yang kekal saat bersatu dengannya. Kedua itu dari Husain ibnu Mansur al-Halaj. Beliau ini pelopor ajaran al-hulul
yang menyatakan bahwa Tuhan memberi tubuh manusia untuk bersemayam jika manusia tersebut mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, yang terakhir ada Muhyiddin Ibnu Arabi. Menurutnya Allah adalah awal mu'allim yang empat, yang tidak ada lagi suatu mu'alum yang ada di belakangnya. Baik, itulah tadi beberapa materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.